Ini sumpah ya, pas kalau denger Diva itu kayak aduh gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Aku pengen jadi bagian dari mereka tuh, gimana sih rasanya kayak gitu. Pegang kamera atau ikut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jivas di podcast Ruang Biru. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu siswa multitalenta di SMK Negeri 7 Padang. Oke, langsung saja kepada Diva. Hai, halo, selamat siang Diva. Selamat siang. Oke, bisa nggak perkenalkan diri Diva dulu ke kamu? Ya, nama aku Diva Aurel, biasa dipanggil Diva. Sekolahnya di SMK Negeri 7 Padang tentunya. Oke, Diva, sekarang ini Diva udah duduk di kelas berapa ini kalau boleh tahu? Diva sekarang di kelas 11 Kak. 11 dengan ya. Jurusan Karawitan. Oke, jurusan Karawitan. Oke, tema hari ini kan siswa multitalenta nih. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan sedikit gimana bisa Diva sebagai siswa multitalenta dari teman-temannya? Gimana ya? Kalau menurut pandangan orang-orang kan multitalenta itu serba bisa. Tapi kalau Diva tuh cuman apa yang Diva mau aja gitu Kak. Yang mau Diva lakukan gitu. Oke. Alhamdulillah banyak mau gitu. Ya, itu Diva, kemauan Diva sendiri atau didorong dari orang tua, kamu harus ini harus itu enggak, atau gimana gitu? Kemauan Diva sendiri sih Kak. Kemauan Diva sendiri. Oke, alhamdulillah ya, enggak Alhamdulillah. Oke, kita masuk sesi pertanyaan langsung aja. Oke Kak. Pertama, Diva, apa aja sih prestasi yang Diva capai dari kecil hingga sekarang? Kalau prestasi kebanyakan sih di bidang solo song ya Kak. Solo song? Ya vokal. Dari kelas 4 SD udah mulai juara-juara tingkat Sumbar. Oh, Terus, bisa nggak Diva nyanyiin sedikit lagu favorit yang Diva bisa hari ini? Oh, boleh. Boleh sedikit. Ini sumpah ya, pas kalau denger Diva itu tuh kayak aduh gitu. Alhamdulillah. Suara Diva tuh pas bervibrato banget ya. Masya Allah. Oke. Untuk vokal sendiri nih, Diva ada les, ada kursus untuk vokal ini atau apa gitu? Enggak sih Kak. Oh, jadi emang bakat tersendiri dari Diva. Oke, langsung aja ya, pertanyaan kedua. Untuk lomba ini Diva mulai dari umur berapa dan lomba apa aja? Coba ceritakan sedikit. Lomba apa ya? Kadang kan sering ikut festival solo song waktu kecil kan. Dulu Diva ini Kak, kan mama Diva punya teman gitu. Jadi temannya ini punya sanggar. Oke. Jadi tempat tinggal Diva di Batu Sangkar. Habis itu Diva sering main ke sana. Jadi udahlah diikut-ikutin gitu. Diva mau juga. Habis itu udah anaknya les vokal. Diva cuma lihat-lihat kan, bagus nih. Terus ikut-ikutan juga gitu. Disuruh, ikut yuk gitu lomba gitu kan. Ini festival ini. Akhirnya ikut-ikut, udah nggak menang banyak gitu kan, kayak ya sedikit-sedikit dulu. Iya, oke. Belum juara. Masih kecil ya. Oh, jadi Diva ini orang Batu Sangkar gitu. Iya. Kira Padang loh. Oke, jadi dari teman mama ya awalnya. Iya. Dari kelas 4 SD ada nggak? Abis itu ada nggak lomba lagi di luar atau masih di Batu Sangkar? Itu Diva lombanya tingkat provinsi Kak. Udah langsung ke provinsi. Wah, hebat juga sih Kak. Kelas 4 SD langsung provinsi gitu ya. Habis itu di SMP ada lagi nggak lomba lagi? Di SMP ada cuman sedikit-sedikit sih Kak. Karena kan udah mulai remaja. Saingannya tuh udah banyak gitu. Udah males banget gitu, udah sekolah aja gitu. Ada insecure-nya gitu. Lebih fokus ke sekolah sih Kak dulu.
takut kayak sekolahnya tinggal gitu gara-gara ini. Ya langsung aja ya ke pertanyaan ketiga. Siapa yang memotivasi Diva sampai titik ini? Yang pertama itu pasti diri sendiri. Diri sendiri. Okay. Udah sih, mama, ayah, teman-teman juga. Ada nggak role model dari artis atau ke kalangan motivator Indonesia lainnya gitu? Sejauh ini belum ada Kak. Belum ada. Oke, kalau dengar-dengar ya kemarin ini Diva sempat pergi ke Makassar. Untuk apa itu, coba ceritakan? Itu festival F8 Makassar. F8 Makassar. Ya gimana? Tentang apa aja festival di sana? Kalau festival kayaknya sih Nusantara, internasional sih. Internasional? Iya. Oh, ada yang dari luar juga? Ya, band-band terkenal kayak Ungu. Oh, kemarin juga tampil. Itu Diva sebagai apa di situ, di festival itu? Diva kemarin itu vokal aja. Vokal. Ya, vokal sama musik tari. Musik tari. Itu selain solo song nih, Diva ada lomba lainnya? Dulu sih waktu kecil ada Kak. Lomba kayak lomba pidato, tahfiz. Oh, pidato sekarang udah lupa ya. Iya. Makassar itu daerah yang paling jauh Diva untuk lomba atau tempat yang paling jauh Diva temuin gitu untuk lomba atau festival, atau ada yang lebih jauh lagi di luar Indonesia? Kayaknya sih Makassar ya sampai. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Orang tua Diva, ada nggak orang tua Diva itu nge-support atau malah ngejatuhin hobi Diva? Nggak mungkin kan orang tua ngejatuhin. Kayak ya udahlah sana kalau mau gitu. Kayak iya apa sih emang sih Diva selosong saya tari, saya bisa sih tari gitu kan. Ada. Paling kan kayak kalau orang tua kan lebih ke anaknya disuruh agama gitu. Kenapa nyanyi terus, ini agama lah gitu. Oh gitu. Kayak, tapi udah serah lah gitu. Diva kalau misalkan Diva pas digituin sama orang tua, Diva ngelawan nggak atau gimana? Enggak ngelawan sih. Cuman kayak udah lama. Nanti kalau besar juga kalau punya suami pasti kita nurutin nurutin agama. Alhamdulillah sekarang Diva udah sampai Makassar loh Ma, gitu kan. Gitu. Alhamdulillah sih. Langsung. Kalau untuk kendala nih, Diva ada nggak kendala dari teman, dari tetangga? Kan biasanya tetangga, Diva tuh kalau Makassar pasti ada yang di situ. Julid-julid itu ya. Nih, biasalah tetangga gitu. Nggak denger juga sih, males aja. Males ya. Ngapain gitu. Denger yang mana yang ada malah sakit ke kitanya. Iya, ngejatuhin mental. Oke, Diva. Untuk Diva pernah nggak ngerasa bosan sama yang Diva alami ini, kayak duh capek juga sih solo song, mau ini tapi nggak bisa, mau ini tapi nggak bisa, aduh gimana ya? Pernah nggak Diva mikir kayak gitu? Pernah sih Kak. Pernah? Kayak apa tuh, coba cerita? Kayak misalnya Diva, kenapa ya Diva sampai sini aja gitu, nggak beranjak cuma solo song, karena Diva bosan banget gitu denger suara, nggak suka. Sebenarnya Diva nggak suka nyanyi Kak, cuman musik tradisi aja gitu, musik-musikan doang. Terus kenapa nggak Diva cari jalan lain gitu untuk masuk ke misalkan broadcasting atau ke tari gitu? Mau, tapi cuman kayak nggak ada aja jalannya gitu. Kan pasti ada jalannya. Pernah nggak, pengen gimana sih jalannya gitu? Diva pernah nggak cari jalan untuk ini, untuk masuk ini? Pernah nggak? Gitu? Diva tuh sebenarnya pemalas Kak. Sama dong kita. Pemalas karena yang malas aja cari-cari orang lain gitu. Ngapain sih gitu, yopilan juga. Ya udahlah segini aja gitu kan. Iya. Tapi pernah nggak Diva iri sama orang yang lebih dari Diva, atau enggak misalkan Diva kan bilang nih bosan sama solo song gitu kan, terus Diva ngeliat Diva pengen juga kayak gitu, gimana sih gitu, pernah nggak? Iya pernah, apalagi sama broadcasting, sumpah itu iri banget. Kenapa tuh? Kenapa? Aku pengen jadi bagian dari mereka tuh, gimana sih rasanya kayak gitu, kayak seru kali pegang kamera atau ikut oh gitu. Nah nggak, kalau gitu Diva punya kamera dong misalkan, karena Diva
tertarik sama broadcasting gitu? Enggak sih, ngikut-ngikut orang aja. Kenapa bisa kayak, wah broadcasting kayak gini ya? Kenapa bisa terpikir kayak gitu? Lihat anak-anak broadcasting tuh, wih, kompak banget gitu. Broadcasting mana nih suaranya broadcasting? Salut banget sumpah. Gak kirain kan. Tapi Jipas ngeliat karawitan sendiri ya, wih karawitan. Soalnya kan sekarang kan anak-anak sekarang kan lebih ke gadget, ke modern gitu, nggak ada yang masuk ke tradisional. Kalau Jipas sendiri lebih suka denger Diva sendiri karawitan gitu lah. Broadcasting ya, pernah nggak? Broadcasting kan nggak untuk TV aja nih. Diva pernah nggak pikir kayak pengen ikut syuting deh, syuting film ini, syuting di segala macam? Pernah nggak? Pernah ya. Oke, kalau film Diva pengen meranin genre apa? Ya Nggak tahu sumpah, apa aja deh, penting yang ikut gitu. Oke, penting ikut. Ya akhirnya bisa dong masuk podcast PMK Negeri 7 Padang gitu kan. Keren ya. Ya gimana pendapat Diva untuk podcast Ruang Biru ini? Tadinya sih kaget dikabarin gitu kan, gini gitu kan. Oh ya boleh. Lagi ujian kan, malas banget ujian. Lagi ujian juga, sibuk dong berarti Diva orangnya? Enggak juga. Ujian juga ya gitu-gitu doang palingan. Susah nggak ya ujiannya? Enggak juga. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi gimana? Coba kasih saran ke teman-teman yang nonton podcast ini. Ada nggak saran Diva ke teman-teman yang lainnya? Saran apa ya? Kalau sarannya gini, kalau malas sih boleh, malas aja, terserah gitu. Urus aja hidup sendiri. Malas kita berkelas ya. Ya teman-teman semuanya, itu dari Jivas dan Diva. Terima kasih telah nonton Ruang Biru hari ini. Selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.